Sintayong kemarin dipecat oleh PSSI. Dia tuh lini tengah pertahanan Indonesia tuh kayak ada yang kurang. Halo guys, selamat pagi. Hari ini hari hujan. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 9 Januari. Eh, Kembali lagi bersama Polza Sport asik. Ya ini segmen baru ya dari Polza Konveksi. Jadi ya ini sistemnya coba-coba dulu, dibuat dulu, nanti dievaluasi sendiri untuk kedepannya. Jadi Polza Sport ini membahas dunia sepak bola untuk kedepannya. Ya apapun sih sebenarnya, bisa sepak bola, bisa olahraga yang lain. Cuma saya prefernya tuh sepak bola, oke? Jadi begitu. Mengejutkan kemarin pada awal bulan, awal tahun juga, Sintayong kemarin dipecat oleh PSSI. Nah, oleh karena itu PSSI harus mengganti pelatih, mengganti untuk mencari penggantinya. Menurut aku tuh bagaimana ya, kayak eman-eman aja gitu. Sebenarnya tuh desas-desus kayak gitu udah lama ya, udah lama dari pertandingan setelah lawan Cina. Nah itu kan eh, pertandingan lawan Arab itu udah bagus. Terus kemudian yang lawan Bahrain udah oke. Itu tuh sebenarnya lawan Bahrain tuh kita tuh menang, tapi kita dicurangin oleh wasit. Nah masalahnya tuh ada di situ. Kemudian eh, pas lawan Cina kan dua tuh, Bahrain sama Cina. Nah, aku nangkepnya itu gini ya, mereka tuh kecapean para pemain. Soalnya tuh terbangnya tuh jauh juga. Kemudian eh, terlalu menyepelekan kalau menurut saya. Nah, Sintayong tuh terlalu mencoba-coba strategi gitu loh. Udah tahu kalau Cina tuh kalah terus. Nah, Cina kalah terus, tapi kok nggak pakai strategi yang mantep. Nah, kesalahan dari Sintayong tuh menurut saya tuh di situ. Dia sering rolling pemain, sering gonta-ganti taktik juga meskipun dengan template yang sama, namun dia selalu mencoba dengan pemain yang berbeda begitu. Contohnya misal Tom Hai, ya emang dia udah tua, cuma dia tuh diperlukan pas saat laga lawan Cina. Kenapa kok babak pertama tuh nggak dipasang begitu? Nah, akhirnya si Tom Hai kan masuk tuh babak kedua masuk. Nah, sudah mulai oke tuh. Arhan juga masuk. Nah, sebenarnya tuh kuncinya tuh ada di Tom Hai. Soalnya tuh kalau nggak ada dia tuh lini tengah pertahanan Indonesia tuh kayak ada yang kurang. Jadi kayak mati gitu loh. Jadi untuk dari awal kualifikasi sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan peran Tom Haye di timnas Indonesia. Jadi ya peran dia tuh sangat vital. Nah, salah Sintayong menurut saya tuh di situ. Cuma ya namanya sepak bola, namanya strategi ya kita nggak tahu lah. Namanya pelatih juga yang lebih mengerti kondisi pemain, para staff dan official pelatih juga yang tahu kesehatan para pemain. Soalnya tuh kemarin pas di Cina kan dia tuh uh, tempatnya yang pojok ya, pojok utara, Sandong, Sandong. Nah katanya tuh di situ ya dingin banget. Uh, Sebenarnya tuh para
pemain asing, pemain naturalisasi kita bisa ya. Sebenarnya tuh bisa, cuma ya mungkin karena efek capek jadi kayak begitu. Nah, kemudian dari situlah Indonesia kalah sama Cina. Nah, di situ kan ekspektasi para supporter kan udah gede, udah besar, terus hmm, mengharapkan menang lah lawan Cina. Nah, ini ada konten kreatornya Pulsa, guys. Mau ngomong nggak? Sintayong. Wih, 30 menit. Heeh. Sing ning dalan tak sida. Ya aku engko sing keloro. Edan. Wis. Iki jek ngerekam ndeng kok. Aku mau ngekate kangelan kok. Sampai mana tuh tadi? Sampai Sendong. Nah, itu kan kedinginan. Terus kekecewaan tuh mulai dari situ. Kenapa tuh si Sintayong tuh suka gonta-ganti taktik, terus suka rotasi pemain. Iya, capek. Capek memang capek, cuma kok ya suka rotasi gitu loh. Nah, sebenarnya itu para supporter kecewanya di situ. Namun kan ya para pemain dan staff punya punya jawaban sendirilah buat buat kebaikan timnas kita. Nah, kemudian lawan Jepang. Jepang ya gak usah ditanya, meskipun saat itu kita kedatangan pemain baru Kevin Dix. Ya menurut saya itu performanya oke ya. Dia dipasang ke ofensif. Jadi sebagai back kanan, kanan apa kiri ya? Kalau nggak salah kanan deh. Sebagai back kanan tapi ofensif. Jadi dia penyerangannya bagus gitu loh. Itu juga kelihatan. Itu juga kelihatan saat si Ragnar kayaknya. Si Ragnar itu dapat umpan silang dari Kevin Dix. Jadi para pelatih harus memanfaatkan para pemain naturalisasi yang sorry, para pemain keturunan yang sedang perform. Nah, oke begitu. Lawan Jepang kalah, ya udahlah kita sudahi, kita relakan. Oke. Ini aku baru bikin video 30 menit. Jadi kita relakan, terus kita fokus ke match selanjutnya. Match selanjutnya itu ngelawan Arab ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan udah mulai putaran kedua kan. Putaran kedua match lawan Arab. Terus sebenarnya kita tuh optimis. Kenapa optimis? Karena Mancini pas itu sedang dipecat, baru dipecat. Nah, Mancini pada saat laga lawan Indonesia pun mereka mendukung Indonesia. Jadi kita nggak pesimis, tetap optimis pada saat itu ya. Akhirnya kita dikasih kemenangan. Tapi uniknya pada saat sebelum match lawan Arab, sebelum pertandingan maksud saya, itu para pemain tuh berkumpul sendiri itu dalam arti mereka nggak tahu briefing soal apa. Nah, sebenarnya tuh desas-desusnya STY out tuh dari situ ya. Habis lawan Cina, para pemain nggak nggak support, maksudnya nggak sejalan gitu sama pelatihnya, tuh nggak sejalan, komunikasinya kayak terbatas. Nah, mulainya dari situ. Kemudian akhirnya si J.I. Jazz sebagai kapten tim, sebagai leader di lapangan maupun di luar lapangan,
dia memimpin, itu, meeting tersebut. Aku nggak tahu mereka tuh bilang apa, meeting-nya tuh meeting soal apa, nggak tahu. Namun menurut saya itu seperti meeting soal taktikal, eee, taktikal yang dibangun oleh STY kepada mereka tuh kayak kebentur gitu loh, kebentur oleh, skill. Kan kebanyakan starting eleven timnas Indonesia kan pemain luar itu, luar luar Indonesia, dari Belanda, dari Italia, mereka kan udah menurut saya kan udah top tier itu kan. Nah, mereka tuh kayak kurang cocok gitu, kurang cocok sama tipikal pelatih Sintayong dan juga strateginya. Ya meskipun di dalam lapangan masih masih mirip-mirip lah ya, mainnya, terus, cara cara bertahan, cara menyerang, itu masih sama. Namun di pertandingan itu setelah briefing, Ketua Umum PSSI juga, eee, memberikan statement, Bapak Erick Thohir, memberikan statement kalau nggak bisa, apalagi kalau nggak salah ya, intinya dia mundur kalau nggak bisa menang, gitu. Kenapa kok dia ngasih statement kayak gitu? Itu kan sebagai ultimatum ya, sebagai ultimatum karena dia tuh paham bener, kenapa, kalau kita kalah melawan Arab, itu sudah gagal, di kualifikasi ronde 3 tuh sudah gagal. Jadi seharusnya lawan Cina tuh bisa menang. Nah, kenapa kok kalah itu? Seharusnya tuh fatalnya di situ. Nah, otomatis kalau kalah, kita lawan Arab tuh harus menang. Nah, pada saat itu ya memang Mancini sudah out, tapi kan pengganti pelatih Arab itu oke juga. Pernah ngalahin Argentina juga di Piala Dunia. Nah, itu kan sebenarnya ya bikin ketar-ketir, netizen, kemudian mungkin Pak Erick Thohir juga pastilah ketar-ketir terkait itu. Terus akhirnya dia memberikan statement tersebut. Ya kalau dilihat-lihat sebenarnya tuh Erick Thohir tuh optimis ya sama timnas. Cuma kan sebagai manusia ya pasti bakalan menyiapkan plan-plan ke depannya untuk timnas Indonesia. Oke, setelah itu pertandingan lah melawan Arab. Pertandingan melawan Arab, wah gila. Marcelino mainnya keren banget. Saat itu dia tuh nggak di posisi yang biasanya ditempatkan Sintayong. Biasanya tuh kalau Marceng itu main, itu biasanya tuh di samping. Kalau nggak di samping, di CMF. Nah, apalagi Marceng tuh paling bagus tuh sebagai AMF dia sebenarnya. Jadi beri dia kebebasan, biarkan dia mengolah bola, biarkan dia mengolah kreativitasnya di lapangan dan boom, 2 gol dari dia. Dan selebrasi ikoniknya yang di kursi. Ya, dari situ bisa dilihat kalau Indonesia juga mainnya kayak ya lumayan bagus ngelawan Arab. Bukan bukan hal yang mudah untuk mengalahkan Arab, karena komposisi pemainnya juga oke, udah pernah mencicipi di Piala Dunia, namun, semua itu bukanlah hal yang nggak mungkin ya. Jadi begitu. Eee, Kemudian habis itu kita menang, eee, terus para supporter happy, para para penikmat juga happy, para pemain pun juga happy, namun di situ ya masih ada yang kurang, kayak lini pertahanan kita menurut saya juga masih kurang di lawan Arab itu. Nah kemudian udah break, Desember gak ada permainan, nah tiba-tiba Januari Sintayong dipecat. Nah, eee, itu sudah ada di plan-nya PSSI dari
habis lawan China, tapi menurut saya kalau kalau dipecatnya sekarang menurut saya itu terlambat. Kenapa? Karena itu mepet sekali dengan jadwal besok melawan Australia. Jadi mepet sekali, harusnya tuh dipecatnya tuh sehabis lawan Cina Taipei ya. Kok Cina Taipei? Habis lawan Cina, sorry sorry keseringan keseringan nonton Piala Ciki. musuhnya musuhnya Cina Taipei, sekarang musuhnya Cina beneran. Oke, menurut saya itu terlambat. Kalau misal dipecat habis lawan Cina ya, lawan Cina kalah, boom. Kita kan PSSI udah punya hitungan, lawan ini harus menang, lawan ini harus menang, lawan ini harus menang. Nah, sebenarnya tuh si PSSI juga ngasih kesempatan juga sama Sintayong, cuma habis lawan Arab kok ya nggak bisa ditolong, tapi ya gimana, ya udahlah, akhirnya dipecat di Januari. Itu sistemnya putus kontrak atau dapat kompensasi aku juga nggak paham, tapi kalau menurut statementnya Erick Thohir kemarin yang preskon PSSI, dia menyebutkan kalau dia tuh nggak mau memperburuk nama PSSI ya, jadi dia tetap profesional, tetap menjalin hubungan baik dengan pelatih, jadi begitu. Menurut saya ya masih masih dapat kompensasi sih, harusnya dapat ya, harusnya dapat. Terus eh dia katanya mau mengumumkan pelatih baru pada tanggal 12. Pada tanggal 12. Oke, terus akhirnya diganti siapa? Ganti Patrick Patrick Kluivert, namanya siapa tuh itu? Aku jujur ya nggak tahu dia, nggak tahu dia dulu pas main kayak gimana. Jujur aku tuh nggak tahu karena dia katanya pemain terkenal di Belanda, tapi emang sih kalau teman-teman saya tak tanyain juga tahu, cuma saya yang nggak tahu. Terus eh sebenarnya tuh ada berapa opsi ya? Dua ya kemarin. Kluivert, Van Bronckhorst, sama satu lagi siapa aku nggak tahu. Cuma katanya Pak Erick Thohir, dia buka buka open tuh pas hari Natal tanggal 25. Nah, yang yang interview cuma dia. Aku ya nggak paham ya kenapa kok buka interview pas tanggal 25 pas Natal. Katanya ya menguji profesionalitas. Jadi kan nggak cuma kerja loh, nggak cuma kerja, nggak cuma kerja tapi juga cinta, ya cinta terhadap timnas. Aneh juga Pak Erik juga nanti lihat-lihat kenapa kok pas tanggal 25 ya, mungkin itu ya cara dia eh, ngetes 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 apa ya, calon pelatih baru ini tuh beneran apa enggak, serius apa enggak. Gitu ya. Oke. Dan boom, habis presscon, sebenarnya tuh inti dari PSSI itu udah kesebar ke media Italia, media Spanyol. Maracana tuh mana ya? Maracana Brazil ya? Ya Brazil juga, bayang no. Eh mosok ya tahu dari mana itu loh, media luar kok eh tahu si Patrick mau join timnas Indonesia. Mesti ada bisikan dari orang-orang dalam juga, nggak mungkin si Maracana langsung tahu gitu. Terus selepas 1 hari atau 2 hari, akhirnya akhirnya Fabrizio Romano dia posting di Instagram collab sama 433. Dia menginformasikan bahwa si Patrick sudah resmi ke Indonesia jadi pelatih Indonesia. Sebenarnya PSSI menurut saya kegocek juga. Dia katanya mau tanggal 12 peresmiannya kayak official gitu loh.
Sebenarnya tuh mereka mau official tuh tanggal 12 karena sudah dibakar-bakar sama si Fabrizio. Akhirnya ya tanggal berapa kemarin akhirnya official juga. Nah, habis itu ya ya udah PSSI rilis video ya aku nggak mau komentari soal video ini lah. Soalnya kan nek di isi video ini tuh eh Patrick sebagai pelatih kok pelatih sebagai pemain yang di video sedangkan di timnas Indonesia ini sebagai pelatih jadi yo aku nggak mau komentari. Kemudian muncul nama seperti Louis van Gaal. Bayangke Louis van Gaal Indonesia. Louis van Gaal sebagai direktur teknik katanya itu gitu ya mau direktur teknik tapi nggak tahu jadi apa enggak. Harganya dia menurut saya juga mahal juga. Jadi PSSI mikir-mikir ulang tapi nek misal dia mau dia jadi ya oke juga. eh Menurut Pak Erik PSSI butuh proses lama kalau ingin seperti Jepang, seperti negara-negara lainnya mungkin 5 tahun lebih baru bisa. Terus apa we ya? Apa we? Sini. Pengakuan dosa. Nah, kemudian muncul nama asisten lain. eh Alek Pastur. Pastor atau Pastur aku nggak tahu ya. Alek Pastur. Aku nggak tahu dia, cuma ya kamu tahu sendiri ya. Mungkin dia udah tua, aku juga nggak tahu pas dia main kayak gimana, tapi menurut menurut media media luar, media Belanda dia tuh analisis analisis sepak bola terbaik di Belanda. Analisis terbaik. Nah, pikiranku tuh gini, karena kan kalau timnas Indonesia kan butuh butuh chemistry dari bahasa, budaya, kemudian sama orang-orangnya itu. Terus jangan unfriend. Terus hmm, dia menempatkan si Patrick Kluivert itu jadi nganu ya. Jadi orang yang harus disegani di dalam kepelatihan. Jadi mau nggak mau para pemain tuh harus tunduk sama si Patrick Kluivert. Kemudian dari tactical strategi mungkin dari Pastur. Karena kan dia juga pegang beberapa banyak tim besar toh di Belanda. Terus juga sebagai best analis di Belanda. Kemudian tambah satu asisten lagi namanya Denny siapa ya? Denny siapa aku lupa. Katanya dia juga keturunan Maluku jadi dia bisa bahasa Indonesia. Dia katanya juga fasih bahasa Indonesia jadi memudahkan komunikasi antara para pelatih dan para pemain juga. Menurut aku gitu si Pastor jadi pemererat budaya bahasa kemudian sorry si Clifford kemudian si Pastor untuk bagian strategi dan lain-lain. Nah untuk lokal apakah enggak kebagian untuk staf pelatih? Masih lokal tuh kebagian ya. Lokal tuh kebagian aku tuh kemarin terakhir dapat info tiga atau lima ya. Aku lupa kayaknya tiga pelatih lokal buat staf pelatihan timnas Indonesia. Di antaranya Nova Arianto, pasti coach Nova tuh juga bakalan sautan di timnas Indonesia karena dia yang udah tahu pondasinya. Soalnya di pelatihnya staf pelatihnya Sintayong yang lokal tuh cuma si Nova, coach Nova Arianto dulu pemain Persib Bandung, pemain PSIS Semarang juga. Nah, terus eh kita tunggulah tanggal 12 kayak gimana. Banyak netizen yang pesimis terhadap si Kluivert
Patrick Kluivert, kemudian karena CV-nya juga tidak sangat oke, CV-nya tuh asisten terakhir tuh sebagai asisten Curaçao, pelatih pelatih Curaçao intern, sebelumnya terus asisten, terus pernah ngelatih klub mana aku juga nggak tahu, kemarin ya udah tak buka-buka cuma lupa aja. Jadi belum oke. Nah, ini sebagai perjudian ya. Perjudian buat si Erick Thohir, ya mau nggak mau sih sebenarnya sama aja. Kalau Sintayong masih stay, eh kalau kalah besok lawan, sebenarnya itu kuncinya dua di Bahrain, lawan Bahrain sama lawan Cina. Nah, kalau kalah ya sama saja. Kalau masih dipegang Sintayong, kalau kalah ya ya udah sama aja. Terus kalau menang ya PSSI aman. Kemudian kalau pas dipegang si Patrick, kalau kalah kalau kalah pasti dihujat habis-habisan. Terus kemudian kalau menang, itu sebagai pengaruh lah, ada campur tangannya PSSI juga. Jadi itu sebagai modal positif PSSI kalau menang. Jadi kalau menurut saya ditanya soal proses, no. Di Wegang Patrick sekarang nggak ada proses, para supporter, para pemain, sorry, para pecinta sepak bola juga juga mesti megangnya hasil apa tuh, hasil yang mau kita pegang, yang mau kita pegang hasilnya tuh lolos ke Piala Dunia itu sih. Karena slotnya sudah ditambah, eh sudah kemarin lawan tim-tim lain juga, menurut saya timnas juga oke, bisa. Nah, terus ada tambahan pemain juga katanya, yang mau akan diproses. Terus eh gitulah, doa yang terbaik buat timnas. Ini tanggal tanggal berapa? Tanggal berapa nih? Tanggal 9, 10, 11, 12, 3 hari lagi. 3 hari lagi ada press con ya, mungkin si si Patrick bakalan datang ke Indonesia memperkenalkan diri, ya kayak perkenalan pelatih Sintayong dulu lah. Harapannya lebih oke lah. Eh, para pemain katanya juga ditambah. Semoga pemain yang dulunya nggak dipanggil Sintayong, kayak Elkan Bagot dulu kan pernah crash sama dia. Terus si Eliano Riders, adiknya Tijani Riders, semoga ya dapat kesempatan di timnas Indonesia. Terus beberapa pemain lagi lah, semoga bisa nambah yang terbaik buat Indonesia, nanti bisa bisa lolos ke Piala Dunia. eh, Harapan saya itu, nanti dilihat dulu untuk kedepannya bagaimana. Ditunggu lagi update-nya tanggal 12. Untuk sementara itu si pelatih kepala si Patrick, terus kemudian asistennya ada si Pastur, ada si Denny itu yang keturunan Indonesia juga. Untuk para pemain akan dikumpulkan besok tanggal 12 untuk yang lokal. Untuk yang internasional, main di internasional belum 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 ada rencana ya. Soalnya tuh sekarang udah nggak ada TC kayak dulu. Nah, dulu masih ada TC selama seminggu, sebulan masih bisa. Kalau sekarang susah, nggak bisa. Modelnya tuh sacet. Oke, begitu. Kita nanti lihat update-nya di tanggal 12 Januari. Prepare melawan Australia. Melawan Australia dengan pelatih baru, dengan gaya baru, pemain baru juga kita nggak tahu, tapi harapan saya si Kevin Dix bisa main. Si Eliana juga dikasih kesempatan buat main, syukur-syukur si Elkan Bagot juga dipanggil lagi biar menambah kedalaman, menambah persaingan di lini tengah, tidak tidak bingung memilih pemain, jadi taktikal mau diterapkan taktikal apa saja juga bisa. Jadi begitu.
kita bisa adaptasi dengan musuh, bisa memenangkan pertandingan, bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih untuk hari ini. Dadah.